Sudah hadir bersama kita ada Saudari Anggun Dewitasari ya. Halo, ya. Ya. Anggun Dewitasari ini owner Kopi Pancung ya. Iya, Bang. Kopi Pancung tuh di mana tuh? anunya? Kopi Bisa Pancung kasih itu pesan. lokasinya di Simpang 5 di depan Damos Karaoke. Depan Damus Karaoke. Terus Abang nggak tahu ya? nggak tahu saya. Alah, Bang, Saya wajib agak-agak nih, anu Bang, nih. nih. Agak kurang update soal warung kopi di Sindang. Itu di Kopi Pancung tuh jualan apa aja tuh? Udah pasti kopi, udah pasti kan? Udah pasti, tapi ada juga menu-menu selain kopi kayak latte, es apa ya? Es segar. Terus makanan ada jual makanan mungkin? Makanan bentar lagi ada. Bentar ada, Bentar ya. lagi ada. Mungkin nanti mau kasih penjelasan kenapa nggak jual makanan mungkin ya. Oke, makanan. Kemudian kita ditemani oleh saudara Aldo Topan Ripaldi. Nah, beliau ini humasnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kampus Raya ya. Yuk. Ini agak sering terlibat advokasi setelah PSBB dengan PPKM ini ya. Ya lumayan lah. Lumayan. Iya. Lumayan apa sering? Atau atau setiap ada momen tuh biasanya IMM cepat nyamber gitu ya. Ya bisa Nah, nanti dibilang mungkin ya. nanti mungkin bisa dikasih penjelasan lah gimana kenapa IMM tertarik dengan advokasi terkait penerapan sejak era PSBB sampai ke sekarang yang terbaru PPKM. Saya jujur saja secara pribadi saya agak kurang paham apa tuh PPKM gitu kan. Tapi mungkin di sini kita bisa tahu nanti mudah-mudahan dari diskusi yang kita buat ini kasih juga penjelasan ke masyarakat versinya kita gitu loh kan. Kalau pemerintah kan udah pasti punya versi sendiri gitu kan. Kenapa misalnya forum malam ini hari ini tidak ada unsur pemerintah? Jadi karena kami punya pandangan bahwa pemerintah sudah punya banyak sekali media buat menyampaikan berbagai macam program ke masyarakat gitu kan. Ya kami dari CTP menganggap bahwa ada ruang kosong buat publik sehingga kurang dapat tempat untuk menyampaikan pendapat. Mungkin kita bisa langsung ke cerita ini dulu deh. Cerita penerapan PPKM dulu nih. Saya rasa mungkin mulainya ke saudara Aldo Topan dulu tuh. Pertama ngomongin mungkin kasih dong pendapat soal apa sih soal PSBB sampai ke PPKM ini. Kemudian yang membuat IMM kayaknya punya konsen khusus dengan isu soal PSBB dan PPKM itu. Oke, kalau untuk PSBB dan PPKM itu sendiri itu kita udah ngikutin dari awal pertama penerapannya. Memang yang kita nilai kurang berpihak pada masyarakat banyak gitu. Ya, itu salah satu kenapa kami itu selalu tertarik gitu dengan isu-isu ini gitu. Sebentar. Nggak berpihaknya kurang lebih kayak gimana tuh? Ya karena membatasi orang membatasi saya rasa tuh membatasi terlalu banyak kayak gitu kan ruang orang untuk mencari nafkah, bertahan hidup gitu kan. Nah, itu yang kami rasa lumayan mengganggu gitu kan. Nah, jadi memang kita sadari semuanya bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa ada pandemi di Indonesia ini gitu kan, dan kita memang harus memitigasi masalah tersebut. Nah, cuma cara memitigasinya kan ada cara yang lain yang lebih memanusiakan manusia seperti itu kan. Kenapa tidak digunakan undang-undang karantina misalnya? Nah, dengan lockdown total saya rasa barang ini akan lebih cepat teratasi. Tapi kalau dengan lockdown total itu sendiri konsekuensinya kan pemerintah harus menanggung semua biaya hidup masyarakat. Beda dengan PPKM dan PSBB. PPKM dan PSBB itu seolah-olah kita diminta untuk menahan diri, tapi support yang kuat terhadap penghidupan masyarakat dari pemerintah itu kecil sekali gitu. Bahkan tidak ada. Tapi IMM kan tahu tuh, itu kan kebijakannya tuh datangnya dari pusat tuh. Kemudian kan saya sempat dengarnya itu beberapa masyarakat komplainnya itu kan kayak gini tuh. Itu seolah-olah pemerintah kabupaten itu kayak copy paste program pemerintah pusat gitu kan. Ya. Dan diterapkan di sini tuh. Menurut IMM sendiri, butuhkah kita spesifik khusus model penanganan yang seharusnya bisa membedakan kita dari daerah lain? Misalnya membedakan kita dari Jawa deh misalnya. Gimana tuh? Ya jadi begini ya, kalau kita lihat misalnya kita dapat anjuran gitu atau aturan gitu dari pemerintah pusat. Pemerintah itu tidak secara semerta-merta gitu kan, menerapkan langsung di daerah, tapi
dia harus mengkaji ulang dulu. Dia harus mengkaji dulu apakah sesuai konteksnya ketika diterapkan di daerah gitu kan. Kemudian dia juga harus mempertimbangkan banyak dampak tuh. Mesti dikaji gitu dari segi sudut pandang ekonominya. Berarti Anda mau bilang bahwa pemerintah ini tidak mengkaji dulu nih? Bisa dibilang tidak mengkaji atau kajiannya kurang atau gimana? Saya rasa kurang kajiannya karena tidak kontekstual gitu. Kita melihat tuh ternyata di Kota Sintang sendiri pada faktanya, karena saya sering dulu IMM tuh pernah sebelum melakukan tindakan terhadap PPKM ini atau peraturan-peraturan ini gitu ya, kita tuh sering tanya jawab gitu dengan masyarakat. Gimana menurut Bapak, apakah ini perlu nggak diterapkan gitu ya? Setidaknya tuh ketika sebelum pemerintah melakukan menerapkan aturan tuh harus dibikin sebuah diskusi yang melibatkan gitu ya, dari seluruh elemen masyarakat. Itu tidak hanya dari pihak pemerintahan, tapi akademisi, kemudian ormas gitu kan. Karena ada multisektor yang terlibat gitu ya. Harus ada multisektor yang terlibat gitu. Jajak pendapat tuh harus dilakukan dulu. Sebelum kita lakukan kebijakan-kebijakan. Tidak sulit secara teknis menurut IMM. Asalnya ada political will ya gitu maksudnya ya. Asal mau aja gitu kan. Ini bisa dibilang pemerintah nggak mau nih. Nggak mau melibatkan banyak belum pihak. terpikir karena memang pandemi ini akan mendesak mungkin ya. Mau bilang bahwa pemerintah nggak kreatif gitu. Jadi oke deh, kita stop di situ deh ke kawan IMM. Jadi kemudian kita kan di CTP dapat informasi kalau penerapan PPKM yang terbaru nih ya, penerapan PPKM itu ternyata menimbulkan rasa tidak enak dan tidak menyenangkan buat banyak pelaku UKM gitu. Salah satu yang kena tuh Kopi Pancung gitu. Mbak Anggun boleh cerita dulu tuh soal salah satu perlakuan yang tidak mengenakan tuh kayak gimana tuh? Mungkin cerita. Salah satu perlakuan penerapan PPKM yang menurut saya kurang mengenakan. Pertama, tidak ada sosialisasi ya. Waktu itu saya belum dapat nih edaran tentang PPKM. Jam operasionalnya jam berapa sampai jam berapa belum tahu nih. Jadi kita buka kayak biasa, tutup kayak biasa. Terus datang satgas, ngebentak nih, kok masih buka? Nggak tahukah peraturannya yang baru? Belum ada kami dapat edaran untuk peraturan yang baru tentang PPKM, jam operasionalnya jam berapa, belum ada. Masa sih belum ada, coba diperiksa katanya. Kayak sedikit memaksa, padahal memang kita belum pernah didata, belum pernah disosialisasikan tentang jam operasional harus jam berapa gitu kan. Dipaksa. Nah terus udah kita jelasin lagi, kita memang belum ada dapat data kan. Kemudian nggak enaknya lagi waktu mereka datang, anak-anak namanya juga yang nyantai itu kan banyak anak-anak itu kabur. Anak-anak tuh kabur bang lewat pintu belakang. Sebentar, anak-anak kabur ini kemungkinan ada dugaan bisa dibilang takut sama aparat lah gitu. Iya. Ya karena kalau kita mau jujur ya aparat hari ini kan bukan buat orang butuh aparat sih, enggak. Orang tuh rata-rata banyak yang seram lihat aparat gitu ya. Ternyata wajah hukum tuh memang menyeramkan gitu kan. Benar. Sebenarnya kalau mau hukum agak humanis tuh ya aparat harus belajar bikin tidak seram gitu kan. Mindset mereka tuh udah takut lewat kalau lihat aparat datang tuh mereka udah takut. Padahal aparat datang biasanya cuma kasih himbauan. Nggak semestinya harus takut sih sebenarnya kan. Tapi namanya juga anak-anak tetap takut, terus mereka keluar lewat pintu belakang. Terus kami yang pemilik KP ini yang kena marah. Ngapa pengunjungnya disuruh lari katanya. Jelasin lagi, nggak ada pak, kami suruh lari. Mereka itu kemungkinan takut, yang bilang kan, ya udah dipanggil lagi kan, dipanggil keluar mereka, terus dikasih himbauan, oke mereka dengar. Terus ada lagi aparat yang ini satu kejadian sama ya waktunya, aparat lagi yang tiba-tiba bilang bubar sekarang katanya. Posisinya itu para pengunjung belum pada bayar. Udah dibubarkan ya otomatis mereka langsung bubar kan, nggak bayar dulu. Jadi ya
kerugian menurut kami ya, pertama jadi pengunjung takut buat datang, anak-anak takut buat datang kan, untuk nyantai mereka takut. Terus ruginya lagi mereka udah datang terus dibubarkan, kami tidak dapat bayaran. Iya. Rugi. Jadi salah satu yang jadi materi komplainnya kawan-kawan di Kopi Pancong itu karena kawan-kawan merasa tuh tindakan yang nggak tepat tuh akibatnya bikin kerugian gitu ya, Iya. lebih gitu. Kalau seandainya mereka datang baik-baik, kasih arahan, penjelasan baik-baik, otomatis anak-anak pengunjung itu pasti bakalan dengar, nggak bakalan takut. Ini datang-datang ngebentak gitu. Jadi kan orang pun males, takut Iya. gitu. Itu saya pernah ada dapat cerita katanya tuh sebelum PPKM ini kan penerapannya kan kurang lebih nih sama kayak PSBB kan, Iya. gitu kan. Ya cara-cara yang dipakai juga PSBB. Kita kan nggak tahu nih efektivitas PSBB sama PPKM ini apa gitu kan. Yang jelas mereka masih pakai cara yang sama gitu kan. Saya tadi juga dapat cerita katanya waktu PSBB itu bahkan ada sempat aparat yang datang ke kamar apa gitu ya. Ya, itu ceritanya lebih lucu lagi. Jadi waktu PSBB ya, yang pertama ya, PSBB. Mereka datang himbauan waktu kami di Kopi Pancong itu di lantai 2 juga ada tempat nyantai. Iya. Tempat nyantai khusus buat anak-anak yang nggak ngerokok. Datang mereka ke atas. Dikirain kan ada batas pintu itu. Bukalah aparat tuh pintu. Padahal yang nyantai itu udah mau negur itu kamar, tapi nggak didengar. Baru mau bilang itu kamar langsung dibuka gitu bang. Langsung dibuka posisinya. Benar-benar itu yang bikin saya emosi. Posisinya saya lagi ngelonin anak tidur. Itu saya kaget, benar-benar kaget dan jengkel, sakit hati benar saya. Semenjak itu saya kayak bermusuhan benar sama aparat yang datang raja-raja itu. datang raja gitu. Sebenarnya itu bukan razia sih. Sebenarnya mereka tuh tugasnya kayak apa sih, himbauan aja kan. Himbauan tapi perlakuannya kayak ngerazia apa gitu. Kayak nyari orang mesum. Kayak nyari orang mesum. Ada kayak ini ada yang bisa jadi kekhawatiran orang banyak ini nanganin PPKM ini, nanganin COVID ini jadi kayak nanganin pekat ya tak? Penyakit masyarakat gitu. Jadi semangatnya tuh masih semangat razia rumah kos tuh. Ya. Bayangkan bang, ini tadi apa tuh Bu Anggun cerita bahwa apa namanya dia bahkan dikejar sampai ke kamarnya kan, dibuka. Itu kan kamar itu kan ruang privasi itu. Privacy banget gitu. Nggak Dikira bisa. disangkanya saya tuh disangkanya kami selaku pemilik usaha tuh napokkan pelanggan ke kamar. Jadi kalau membicarakan itu memang agak panjang sih, bisa panjang membicarakan kita tuh. Karena memang juga konsepsi soal wilayah private itu memang banyak di aparat kita tuh tidak ada edukasinya sampai ke situ gitu kan. Sehingga di lapangan aparat sering kabur membedakan mana yang public area, mana yang private area gitu. Jadi meskipun agak keterlaluan, saya sebenarnya tidak terkejut juga tuh sebenarnya tuh ketika Surprise. bisa dilanjutkan yang itu. Tapi bang, ya apa ya? Kalau memang yang dari cerita itu ya Bang Anggun ya, saya apalagi itu kan muslim gitu kan. Iya. Bisa jadi entah tengah pakai hijab atau enggak di kamar kan. Iya. Enggak. Nah, itu gimana kayak gitu kan? Iya. Tentang jawabannya kan seperti itu. Ini kalau kawan-kawan IMM kemarin ngikutin dari isu awal penerapan PSBB gitu tuh. Sebenarnya pernah enggak sih ada kan kemarin sempat audiensi ya sebelumnya sejak era PSBB kan. PPKM kemarin terakhir audiensi sama wakil bupati gitu ya. Nah, sebenarnya tuh pemerintah Satgas Covid tuh sebenarnya pernah nggak mereka mengungkapkan soal evaluasi? Efektivitasnya tuh dari cara penanganan. Kita tuh memang pernah mendorong untuk dilakukannya evaluasi kayak gitu. Tapi harus melibatkan gitu tadi yang saya sebutkan tadi itu memang beberapa elemen masyarakat kayak gitu kan, kayak ormas, kayak akademisi dan sebagainya gitu kan. Nah, tujuannya apa? Supaya ndak ada ketimpangan nanti itu. Jadi dia ndak seolah-olah masa dia eksekutornya dia menilai dirinya sendiri kan ndak imbang gitu. Seharusnya ada orang-orang yang netral itu yang menilai efektivitasnya. Nah, itu kan ndak pernah dilakukan itu. Mungkin lah ada dilakukan tapi ndak melibatkan secara terbuka. Ndak terbuka dan ndak melibatkan banyak elemen kayak gitu kan. Nah, tujuannya apa itu kan? Itu kan justru membantu mereka sebenarnya gitu kan untuk melegitimasi kerjaan mereka tuh. Tapi kan mereka nggak mau coba dengan cara-cara seperti itu.
bahkan Bang kita belum bicara masalah ini nih kita baru bicara masalah efektivitas PPKM yang dikerjakan mereka gitu kan. Belum kita bicara akuntabilitas, keterbukaan tentang masalah dananya gitu kan. Ya, ya. Kami tuh kemarin tuh sempat berpikir begini, kok bisa ya gitu ya dengan input yang besar gitu kan. Tapi outputnya tuh sangat minim dirasakan. Bahkan terjadi eskalasi peningkatan Covid kan kayak gitu. Bahkan tidak terukur ya. Iya. Bukan minim, tidak terukur bisa jadi itu. Nah itu yang jadi salah satu pertanyaan yang timbul lah dari masyarakat. Nah kami pun dari IMM sendiri itu hendak hanya berangkat dari pikiran-pikiran kita gitu kan, tapi juga datangnya tuh dari aspirasi-aspirasi masyarakat. Berarti sempat survei lapangan dong? Sempat lah kita. Sempat ada. Saya banyak itu dapat cerita-cerita yang sejenis kayak Bu Angun gini gitu. Terutama dari kawan-kawan PKL gitu. Memang sih mereka kalau awal-awal sempat lah didatangi kemudian diberi himbauan begitu. Cuma kalau kelakuan yang lebih ekstrim lagi enggak sih mereka. Cuma yang jadi permasalahannya kawan-kawan PKL hari ini, orang-orang itu kan karena tahu ada patroli, ada apa segala macam gitu kan. Jadi takut keluar, takut belanja dan itu sangat berdampak besar ke mereka. Ada satu penjual bakso kuah pentol kuah. Itu di PKL di sekitaran depan kantor bupati. Waktu itu sampai saya bawa bertemu sama wakil ketua dewan, sama Pak Heri Jamri. Ini yang PSBB atau PPKM? Yang lama Bang. PSBB. Saya bawa ketemu wakil ketua dewan. Kemudian dia cerita tuh, saya tuh langsung kaget gak. Awalnya dia tidak cerita menyeramkan itu gitu kan. Ternyata yang biasanya laku sampai 30-40 porsi, sekarang ya dapat 10 porsi pun udah alhamdulillah gitu dia bilang. Balik modal pun enggak bisa jadi. Ya Allah Bang, banyak lagi Bang, ada yang curhat juga tuh masalah. Kami ini Bang, kalau nggak maksa jualan nih, gimana cara bayar kredit harian koperasi ini? Iya. Iya Bang. Nah seharusnya pemerintah sudah mikirkan begitu tuh. Kebijakannya apa kalau diberlakukan PPKM ini? Ada nggak dia memberikan aturan untuk kayak perusahaan-perusahaan besar gitu, leasing dan sebagainya yang bicara masalah pendanaan gitu kan terhadap UMKM nih gitu kan. Untuk hendak menarik angsuran ketika itu kan seharusnya dibuat begitu tuh. Oke deh. Perlu. Ini tadi kalau dampak yang disampaikan ke kawan-kawan IMM. Kalau Bu ini sendiri dampaknya buat usaha kopi pancung sendiri gimana tuh? Setelah penerapan pasca penerapan PPKM dengan sebelumnya yang PSBB itu tuh. Waktu PSBB sama sih dampaknya. Setiap UMKM pasti berdampak sangat drastis. Aku pernah buka warkop, biasanya buka jam 10 pagi. Kalau normal buka jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Sebelum Covid ya? Sebelum Covid. Itu ya penghasilan kok sebelum Covid ya lumayan lah. Terus pas PSBB buka dari pagi sampai jam 10 malam kalau nggak salah dulu ya. Pertama jam 10 kalau nggak salah. Jam 10. Jam 10. Dari pagi aku buka sampai jam 10 tuh Bang, cuma dapat 65.000. Nak makan apa? Sementara ada karyawan kan? Ada karyawan. Waktu PSBB karyawannya berapa? Waktu PSBB dulu karyawanku 2. Terus perlahan aku ya PHK lah. Mau nggak mau enggak? Mau nggak mau Bang, gimana lah dengan penghasilan yang sangat minim, belum lagi untuk sewa ruko. Kita kan tempat juga sewa, bayar. Iya. Pasti kita memperhitungkan untuk penghasilannya kan. Nah, sangat-sangat. Kemudian soal konten jualannya gitu. Yang tadi kan sempat ada saya dengar cerita kalau sebelumnya kopi pancung itu juga jual makanan tuh. Iya. Belakangan malah memilih tidak menjual makanan. Apakah karena dampak penerapan PSBB dan PPKM ini atau ada dampak lain? Waktu sebelum PSBB dan PPKM kita sempat jual makanan, jual snack. Tapi semenjak PSBB dan PPKM kan jam operasional kita berkurang. Yeah. Pelanggan yang datang juga berkurang karena takut kena razia. Takut kena suruh push up. Berarti dampak langsung dari pemberlakuan PSBB, PPKM dan apalah namanya teknis pemerintah yang sebenarnya tidak berubah, cuma ganti nama itu akhirnya dampak pada salah satunya konten jualan. Iya. Yang dijual yang dulu tempo hari jual makanan, sekarang jadi tidak jual gitu ya.
Karena kalau makanan nggak laku kita rugi besar, Bang. Apalagi makanan tuh kan kalau nggak laku kan bisa basi kan. Iya, ya basi kan? itulah Makanan kerugian itu. paling besar. Kalau sayuran bisa jadi busuk ya kan. Kalau ini deh, kalau misalnya anggaplah saya jadi devil advokatnya buat pemerintah gitu kan. Ada orang nyinyir nih misalnya. Ini kalau protes yang begini ini solusinya gimana gitu? Kalau kawan kopi pancong gimana tuh? Anggaplah saya devil advokatnya buat kawan-kawan gitu kan. Kalau ada orang nyinyir kayak gitu tuh, kan biasa mereka suka nagih solusi sama kita gitu. Padahal memang sih sebenarnya kita ini bukan yang orang yang digaji buat nyari solusi kan. Yang digaji buat nyari solusi kan pemerintah. Ingat tuh, yang digaji buat nyari solusi itu pemerintah. Bukan ini warga dosa suka ribut sama warga gitu kan. Yang harus ribut tuh kita sama pemerintah gitu. Nah, ini kalau dinyinyirin kayak gitu, Kiki jawabnya gimana tuh? Gimana ya? Kan standar tuh biasanya nih kalau kita sampaikan keluhan kita soal kebijakan-kebijakan yang dibikin pemerintah tuh, ada tuh pendukung pemerintah yang babi buta, solusinya apa gitu kan. Terus maunya gimana? Maunya gitu gimana ya? gitu. Maunya gimana? Sebenarnya kita mendukung karena ini suasananya kan pandemi. Kita mendukung kebijakan pemerintah buat PSBB, PPKM itu sebenarnya kita mendukung untuk mengurangi dampak penyebaran virus corona. Tapi ya sifatnya lebih memanusiakan manusia lah. Lebih subjektif lah, gimana tuh maksudnya? Memanusiakan manusia gimana maksudnya? Kalau kasih himbauan nggak usah gimana ya? Nggak usah ngegas-ngegas gitu Nggak kan? usah ngegas. Oh. Jadi jangan buat pelanggan kita takut dong datang. Kita lagi mikirkan utang. Ini orang datang ngegas-ngegas sama kita, tombok pun mau kayak gitu kan? Gimana? Yang lebih konyol lagi itu datang-datang Datang-datang gitu. swab. dia coba kalau dia datang dia lihat di situ loh apakah kan seharusnya kan begitu dia datang dia lihat tuh betul nggak protokolnya nih pakai masker nggak dia gitu kan atau jaga jarak nggak dia kayak gitu kan seharusnya kan ketika hal-hal itu semua ditabrak itu mungkin nggak apa gitu kan di swab langsung gitu kan takutnya dia menyebarkan gitu. Itu satgas yang datang dempet-dempetan nggak di mobil? Jadi pertanyaan saya Boleh abang tengok lah. itu pertanyaan saya yang nggak pernah Saya belum pernah ketemu masalahnya. Jarak 1 meter Saya dalam tuh- mobil bang. Jarak Iya. 1 meter dalam mobil. Masih mending gitu nih berjarak nih kan. Iya. Kalau di Cuma mobil beda. kan nggak mungkin bikin jarak gini kan soalnya kan. pertanyaannya simpel ya budak-budak yang razia tuh Swab enggak ya? swab nggak tuh Nah. Swab enggak tuh? Itu satu. Swab enggak tuh? Terus sebelum saat- berangkat. Saat pergi taat prokes nggak gitu kan? makanya seharusnya mereka yang mau turun dipastikan loh mereka tuh nggak terjangkit corona gitu nggak terjangkit covid nih gitu. Apa jaminannya gitu kan? Jaminannya apa sih bukti hasil swab Ya. kan gitu tuh Iya. seharusnya Ya, Logis sih, logis. semangat bang ini ya kalau gitu sih mana nggak tahu mereka yang bawa kan Iya. Kan nggak ada Iya, nggak ada iya. bukti mereka kan ya tapi kita positif kan Tapi logis sih, itu alasan logis. Sebenarnya kan begini nih, saya yakin begini. Hari ini kan ya ekses dari kegagalan sosialisasi pemerintah soal virus corona itu apa gitu kan. Hari ini kan pasti banyak nih orang nggak percaya corona. Kalau kita bertiga ini kan posisinya kita percaya corona tuh ada tuh gitu kan. Cuma kita kan yang kita persoalkan itu kan mitigasi penanganan masalahnya kayak gimana gitu kan. Saya rasa tuh jangan-jangan orang-orang yang nggak percaya corona itu sebenarnya bukan nggak percaya corona tuh. Jangan-jangan mereka nggak percaya sama penanganan-penanganan yang bikin kecewa tadi gitu kan. kalau dari apa tuh namanya obrolan saya dengan apa tuh elemen-elemen masyarakat kayak gitu rata-rata banyak yang nganggap apa tuh ada inkonsistensi yang dilakukan pemerintah pada penerapan tuh jadi macam tebang pilih aturan dan sebagainya macam itu kan dilontarkan dari mulut mereka tuh Tebang pilih aturan maksudnya gimana tuh? ada tempat yang nggak kena penerapan ada yang ini Oh, gosipnya tuh tempat hiburan malam nggak kena gitu ya? Gosip ya? gosipnya. Gosip. Gosipnya gitu. Tapi kalau yang IMM temukan di lapangan gimana tuh? Kalau Kawan-kawan kita teman. sebenarnya ngikuti apa tuh namanya THM itu tempat hiburan malam tuh itu tuh dari kita punya backupan video tempat itu tetap buka semasa pandemi ini dari Januari sampai bulan ini itu kita punya backupan videonya. Nah cuma nggak tahu yang di apa tuh kemarin tuh memang ada video lama yang apa tuh nggak sengaja masuk dalam list kita gitu kan. Ketika kita ketemu dengan apa tuh nama wakil bupati dan itu sebenarnya bukan prioritas kita sih waktu ketemu gitu. Itu tapi ada kita bawa satu video yang apa video ulang tahun tuh
kayak gitu tuh. Terus ada kawan-kawan ada kawan dari jurnalis yang bilang bahwa ini ada ada video gitu kan. Mana bang, cobalah kirimkan. Valid dah nih, saya tanya kan. Katanya dia bilang itu lihat videonya katanya kan. Nah, cobalah nanti saya gitu kan. Kita mau kebetulan kita memang mau udah janji mau temu gitu. Sebenarnya yang kita bahas tuh isu awalnya tuh yang masalah apa tuh, aparat yang melakukan tindakan represif gitu ketika penerapan PPKM gitu kan, yang itu yang diadukan dari Progressive Space nih gitu kan kepada kita waktu itu. Jadi saya sempat mikir gini tuh, apa tuh ya? Waktu era PSBB diterapkan gitu kan, kita pernah tahu tuh Sintang sempat heboh ada ormas yang nyerang salah satu ormas nyerang salah satu kawasan tempat hiburan malam gitu kan. Karena menganggap bahwa perlakuan pemerintah Satgas Covid ini agak tebang pilih gitu. Bukan agak tebang pilih, menurut saya ya bisa dibilang tebang pilih kan itu. Kalau mau dibilang gamblang ya itu jelas tebang pilih gitu kan. Karena ada tempat hiburan malam yang bisa beroperasional dengan leluasa begitu kan. Sementara di tempat lain, waktu itu salah satu ormas itu ributkan soal salah satu ritual ibadah gitu ya. Kalau tidak salah saya itu. Kalau temuan kawan-kawan IMM gimana tuh? Apakah memang sejak awal memang ada semacam diskriminasi gitu buat tempat-tempat khusus tertentu yang juga kemudian tidak dikasih penjelasan ke pemerintah atau gimana? Kan saya udah bilang, saya udah ngikuti dari Januari itu. Ya. Dan kita punya video dan fotonya gitu kan. Terus kemudian aduan-aduan dari masyarakat yang langsung direct message ke kita gitu kan. Barang ini tanggal sekian ini itu ada bang. Nah, di sininya di room VIP-nya gitu misalnya. Oh berarti saya cuma mau mempertegas pernyataan itu tadi tuh. Pernyataan tadi yang bilang bahwa berarti memang ada diskriminasi itu gitu. Terutama tempat hiburan malam gitu. Dan itu bukan cuma saya yang investigasi itu, Bu Camat udah pernah investigasi dan menemukan. Bu Camat juga ngaku ya? Ya kemungkinan besar itu kan hendak terstruktur lah barang itu tuh dilindungi gitu kan bahasanya mungkin ya. Cuma memang ada kebocoran-kebocoran lah gitu. Ketika mau menindak itu bukan kalau dari diskusi saya dengan Pak Wakil dan Bu Camat kemarin itu memang tidak ada unsur kesengajaan dari pemerintah untuk membackup satu tempat THM atau tempat-tempat THM yang ada di Kabupaten Sintang. Itu tuh memang tidak ada untuk membackup itu gitu kan. Tapi memang ketika mau melakukan penerapan itu terjadi kebocoran informasi duluan. Itu lumrah lah gitu kan. Sebelum Covid juga kita udah tahu tuh biasanya operasi kerap bocor tuh. Ya, kita nggak tahu yang bocorkan. Jadi kalau kemudian gini deh, saya kembalikan ke posisi jadi Devil advokatnya tadi. Kalau ini kan tadi dari Kopi Pancung nggak ngasih penjelasan tegas soal kalau ada orang tanya tuh, ini emang bacot ya nih gitu kan. Solusinya apa nih? Gitu. Sering gitu tuh. Anggaplah saya netizen soto yang feodal gitu kan, bengak gitu kan. Saya tanya tuh, solusi dari EMM apa sih? EMM mau bacot aja nih gitu. Kalau saya minta jadi ketua Satgas, mau enggak Bapak? Saya tanya gitu. Mantap tuh. Tidak mau enggak? Itu solusinya tuh saya ketua Satgas gitu misalnya kan. Kalau ngomong bodoh gitu, Bang. Tapi kan gini ya, sebenarnya kita pun ngeritik tuh sebenarnya enggak perlu sih ngasih solusi karena kita yang dibayarkan mereka. Ya jelas, jadi cuma kami itu udah siapkan gitu. Ketika mereka memang tidak mampu mikirkan solusi itu, kita udah siapkan asal kita diajak diskusi sama-sama. Asal kita diajak berkumpul di forum bersama gitu kan. Membahas ini. Kan kita kan jangan angkulah gitu kan. Jangan merasa paling benar sendiri lah gitu kan. Masyarakat tuh punya pandangan sendiri kok gitu. Tapi pengalaman waktu Radia ke Anggun. Waktu razia tuh pernah nggak sih ada kayak protes protes kebijakan itulah gitu, terutama dari Kopi Pancung lah gitu. Pernah nggak protes misalnya, Pak mesti gini Pak gitu misalnya? Kalau kami menghargai ya apa yang dilakukan pemerintah. Jadi waktu ada razia dan mereka sifatnya masih sopan, kami tidak melakukan protes. Tapi kalau yang sifatnya udah keterlaluan kayak yang dilakukan di Progresif, pernah juga dilakukan di Kopi Pancong sampai anak-anak lagi nyantai disuruh push up. Nah, itu kami protes. Protesnya ya ini. Bentuk protesnya ini kami mengeluarkan suara, mengeluarkan pendapat, kenapa sih sampai kayak gitu. Ada jawaban, pernah nemukan jawaban apa dari mereka? Atau mereka tidak kasih jawaban, main tinggal-tinggal? Suka tinggal-tinggal gitu ya?
Pernah ngomongin soal prosedur apa gimana gitu? Enggak pernah sih. Pernah ngomongin soal misalnya kalau melanggar bakal disanksi gimana gitu? Kami baca aturan yang di selebaran yang dibagikan ke warung-warung itu, ke tempat kami juga ada dapat kan? Sanksi di dalam itu peraturannya kalau yang melanggar dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang. Undang-undang apa tidak dikasih tahu? Nggak ada dikasih tahu, sanksinya juga nggak ada dikasih tahu. Cuma kok bisa anak-anak lagi main game, nggak mau bisa dikatakan mungkin mereka ngerasa anak-anak lagi main game tuh nggak mau dengarkan omongan mereka, lalu disuruh push up. Itu sanksi-sanksinya tuh nggak ada di Mungkin maksud dalam itu. surat itu tuh mungkin gini, ini kalau tidak tertib aturan, ini kalian push up gitu mungkin maksudnya. Iya. Bang Bisa jadi gitu. lagi nge-push wah. Lagi nge-push tak sadar. lagi push rank kan. push rank kan. Tiba-tiba Lagi ada asik. Tiba-tiba Oh. suruh push up. Iya. ini sebenarnya ngerinya tuh ngeri gap generasi ini salah satu ngerinya tuh. Jadi yang generasi yang negur ndak tahu ada kebiasaan baru generasi sekarang gitu kan. Generasi sekarang pun ndak begitu paham bahwa generasi sebelumnya tuh kalau ada orang ngomong dia harus noleh gitu kan. Jadi agak dilema sih soal itu. Nggak pernah dijelaskan. Pertama nggak pernah dikasih tahu apa sanksi-sanksinya. Nggak ada dijelaskan. Intinya nggak ada disosialisasikan lah ya. Cuma dikasih selebaran, terus dikasih himbauan bahwa selama PPKM ini boleh buka sampai jam 7 malam gitu aja. Kalau kawan-kawan IMM misalnya menemukan di lapangan itu tindakan paling represif tuh kayak mana sih, sampai batas mana yang menurut kawan tuh yang nggak bisa ditolerir tuh? Yang saya paling benci itu ya, nyuruh orang push up terus dia tuh memvideokan dirinya lah macam apa, padahal dia nggak tahu tuh apa tuh namanya tindakan-tindakan otoriter gitu tuh ngasih malu daerah gitu. Iya. Di luar tuh orang dicaci maki begitu bang. Sebenarnya jatuhkan wibawa sih sebenarnya. Jatuhkan wibawa dirinya sendiri. Apa sih kebanggaannya dari buat orang susah kayak gitu? Seharusnya kan kalau memang dia tuh manusia gitu kan, seharusnya yang dilakukan pertama tuh orang misalnya ketemu orang nggak pakai masker gitu, kasihlah masker. Kau ini kan pengayom nih, gitu kan? Masker. Kasihlah masker gitu kan, dikasih tahu lah bahwa nih COVID ini betul nih ada nih gitu kan, bahaya COVID nih. Nih aku belikan kau masker nih. Itu kan menunjukkan cinta kasih. Kita terenyuh bang. Kami nih anak IMM ini terus terang ya bang, kalau dibilang bagus-bagus tersentuh gak gitu kali. Tapi kalau kita digap-gap begitu melawan lah. Itulah, saya bilang tadi lebih memanusiakan manusia. Kalau mereka negurnya dengan sopan santun, kita pasti bakalan dengar bang. Nggak bakalan kita berontak, protes gitu. Ini deh, kemarin waktu ketemu Pak Wakil Bupati sempat tidak sampaikan soal penanganan yang lebih humanis? Sempat Pak kita sampaikan dan Pak Wakil Bupati itu sendiri itu bagus sekali, tanggapannya itu sangat bagus sekali dari Pak Wakil Bupati itu. Bahkan beliau pun sebenarnya menginstruksikan kepada jajaran di bawahnya, karena dia sekarang yang menghandle sebagai itu ya ketua Satgas ya, yang menghandle apa tuh namanya tugas-tugas itu gitu kan. Dia pun menginstruksikan ke bawahnya tuh bahwa penerapan PPKM nih harus melalui pendekatan-pendekatan yang humanis kayak gitu. Betul udah tuh. Kalau memang masih ada setelah ini gitu kan apa namanya? Setelah kita tahu bahwa Pak Wakil itu sudah melakukan hal yang baik seperti itu tapi jajaran di bawahnya masih melakukan itu kan penghinaan terhadap pimpinannya sendiri. Yang merusak wibawa pimpinan kan? Merusak wibawa pimpinan. Jelas tuh. Berarti bisa diragukan legitimasi kepemimpinan di Satgas itu kan. Itu saya nggak berani ngomong. Tapi kalau saya simpulkan bisa kayak gitu kan tadi kan. Ini kan soal begini nih. Kemudian ada instruksi dari pemegang otoritas gitu kan. Dalam hal ini kita tahu lah sekarang nih yang dihandle sama Wakil Bupati gitu kan. Wakil Bupati kasih instruksi supaya penanganan di lapangan tuh lebih humanis. Ternyata kemudian pada prakteknya penanganan di lapangan kemudian represif ya bisa disimpulkan orang bisa ambil abstraksi bahwa ini tindakan di lapangan yang represif itu kan jatuhkan wibawa pimpinan kan. Bu Camat tuh, Bu Camat pun sama bahasanya seperti itu. Kami mengedepankan tetap berkomitmen mengedepankan bahwa pendekatan-pendekatan yang baik gitu. Ya. Dan saya ya percaya karena saya pernah bertemu Bu Camat langsung dan beliau tuh memang seperti itu. Dia melakukan pendekatan-pendekatan yang bagus kayak gitu kan, yang apa namanya santun, sopan kayak gitu. Jadi kita pun mau nurut gitu kan, terenyuh gitu dengan hal-hal yang kayak gitu. Atau kemarin kayak yang dilakukan sama wali kota apa bupati mana tuh di Sumatera tuh.
yang dia bilang pendekatannya mesti humanis. Ada sempat kan beredar viral kan di Indonesia pasca penerapan PPKM. Tapi memang yang begini deh, yang kadang bikin sedih itu kan begini nih. Banyak orang yang terkait langsung sama urusan ekonominya yang bergantung di satu usaha gitu kan. Gara-gara PPKM ini, penerapan PPKM ini membuat usaha mereka tidak lancar gitu kan. Mereka harus nanggung banyak sekali risiko gitu kan. Orang takut Covid ya bisa jadi gitu kan. Orang takut mati kena Covid, tapi juga sama takutnya dengan mati karena lapar gitu. Betul. Terus yang jadi paradoks kemudian begini kan, setelah penerapan yang represif itu kebetulan dilakukan oleh banyak aparat berseragam gitu kan. Yang notabene ya, orang kan kemudian jadi mempersoalkan nih kayak orang berseragam yang dapat gaji bulanan bubarkan usaha orang yang hasil sehari untuk makan sehari kan gitu kan. Pernah enggak kawan-kawan mengeksplorasi soal katakanlah begini tuh, dampak penerapan PPKM ini kan enggak cuma soal ekonomi warga nih kan. Ada banyak sekali sektor pendidikan juga terpengaruh gitu kan. Kritik kawan-kawan buat secara teknis, mestinya penanganan Covid nih mestinya gimana tuh? Yang dilakukan Satgas Covid nih intensifnya di mana nih harusnya tuh? Apakah harus intensif terus razia gitu kan dengan konsekuensi hari ini ditemukan di warung kopi A, besok di warung kopi B, lusa di warung kopi C ditemukan orang positif gitu kan? Atau misalnya fokus ngurusin misalnya mitigasi setelah ditemukan positif itu, tracking atau segala macam tuh. Gimana kritiknya ke pemerintah? Sih udah ngelihat bang, inilah ya susahnya karena nggak pernah dikaji langsung sama pemerintah itu tuh efektivitas PPKM nih. Sebenarnya kalau ada hasil kajian ya efektivitasnya sedemikian gitu kan, ada penurunan yang signifikan gitu setelah diberlakukannya ini, itu enak. Nah cuma sayangnya kan kita nggak dapat tuh data-data itu. Saya curiga tuh gini tuh, jangan-jangan pemerintah menganggap bahwa yang penerapan PSBB kemarin punya dampak positif gitu kan, versi pemerintah gitu kan. Iya. Makanya mereka mengulang cara yang sama lagi, gitu kan. Yang tahun sebelumnya gitu. Ya itu kalau asumsinya bahwa yang sebelumnya berhasil diulang lagi dan mereka bisa kasih penjelasan ke publik. Kalau berhasil nggak ada lah pandemi gimana? Ya, enggak, maksud saya itu gini, kan bisa jadi mereka bisa klaim nih, pemerintah bisa klaim, oh nih yang kami usahakan ini ada dampak loh, berhasil loh gitu kan. Kalau mereka bisa membuktikan keberhasilan itu, ya kita bisa memaklumi penerapan yang sama di PPKM gitu kan, pasca PSBB gitu kan. Tapi kalau sebelumnya mereka juga enggak tahu hasilnya apa, bisa disimpulkan bahwa yang sebelumnya gagal dan mereka ulangi kegagalan yang sama itu kayak mana tuh kan? Cuma jadinya kan. Itu kan jadi kayak yang itu yang melompat jatuh di dahan yang sama tuh. Saya enggak sebut nama hewannya gitu kan. Yang hewan yang melompat jatuh di dahan sama kan? Gimana? Banyak keledai yang masuk dalam lubang yang sama 2 kali. Oh, saya bukan bilang ya, kamu yang bilang. Kan kalau ngomong binatang. Tadi saya ngomongin ngelompat di pohon. Nggak diperjelas. Terus gini deh, ke Anggun. Saran buat pemerintah lah. Ini kita mau kasih bonus nih buat pemerintah, buat Satgas Covid gitu kan. Kita tidak cuma ngeritik, kita kasih saran gitu kan, saran. Kira-kira kalau kawan-kawan di Kopi Pancing tuh berharap gimana nih penanganan berikutnya selain soal manusiawi tadi tuh, soal pendekatan yang lebih manusiawi, apakah minta dihentikan penerapan jam malam itu, karena kita juga tahu kan Covid tidak hanya jam 8 malam, jam 7 malam kan gitu kan. Substansinya secara sains kan gitu, Covid tuh dia tidak ada jamnya gitu kan, orang bisa menular kapan saja gitu kan. Atau gimana tuh, ada saran lain ke pemerintah? Saran untuk pemerintah, jadi daripada cuma sekedar razia di tempat-tempat warung kopi, terutama di razia, di swab, lebih baik setelah dapat satu yang positif di tracking. Tracking itu kan lebih supaya kita bisa titik temunya tuh siapa yang kena. Kalau cuma di sini razia, besok di sana razia, terus ndak di tracking lagi nih, ndak di tracing lagi nih siapa yang kena lagi, sama gak? Besok pun yang bisa jadi kita ketemu, semangat kita ketemu nih, ternyata hari ini saya positif, terus saya diisolasi, udah ketemu sama Bang Topan 2 hari. Bang Topan masih jalan sana sini. Sama gak Bang Topan lagi yang nularkan virusnya. Lebih baik ya tracing ya. Masyarakat sih. Sebenarnya tuh ada Bang aplikasi tracking tuh. Namanya itu Peduli Lindungi, itu ngapa enggak diterapkan gitu kan. Padahal kalau kita lihat
kalau kita belajar dari Wuhan, belajar dari Cina gitu kan, mereka tuh pertama ya melakukan lockdown total. Jadi semua orang tuh wajib menginstal aplikasi itu, aplikasi yang sejenis kayak gitu, kayak model peduli lindungi itu. Jadi kita bisa tahu nih dalam jarak sekian meter gitu tuh ada orang yang apa tuh namanya positif, Komunikasi. Oh, yang positif tuh, tapi tetap dirahasiakan namanya gitu kan. Cuma jaraknya itu tahu gitu. Jadi kita bisa menghindar tuh. Tapi ada masalah tuh kalau diterapkan di tempat kita. Tempat kita kan sinyal belum rata, Pak. Itu Bang. Sinyal tempat kita kan belum rata tuh. Iya, sendaknya dalam kota dulu. Oh ya. Kan bisa. Mestinya Terus soal penyekatan itu gimana menurut kawan IMM? Optimal mana tuh? Kita bikin penyekatan di Sepuluh kah atau kita sibuk merajia warung kopi yang ada kemungkinan disparitas kemungkinan bahwa kita setiap warung kopi dapat satu, setiap malam razia bisa dapat satu, atau kita memperkuat pos penyekatan itu atau gimana tuh? Mendingan mana tuh? Kalau saya pada apa tuh namanya PPKM sebelumnya, gitu. Saya PSBB sebelumnya itu saya memang menyarankan itu penyekatan. Karena dia dari beberapa statement pimpinan daerah kita gitu mengatakan bahwa virus COVID ini emang tidak berasal asli dari orang Sintang sendiri gitu kan. Dan itu mereka ngakui sendiri gitu kan. Tapi datang dari luar, datang dari kabupaten-kabupaten lain kayak gitu kan. Yang bahkan kadang-kadang dibawa, jujur saja kalau pejabat mau jujur tuh gitu kan. Bahkan pejabat-pejabat yang ikut studi banding itu kan ya kita tahu juga kan dah jadi rahasia umum banyak pejabat habis studi banding kena Covid kan gitu ya. Karena itu. Sakit malah sih kamu. Ngapa agak ngeri-ngeri ini kayak kami nih Bang, ketika memutuskan jadi aktivis nih, dibilang sama senior kami nih, pilihan jadi aktivis ini cuma dua Pan gitu. Penjara dengan kubur, kamu mau masuk yang mana gitu. Saya bingung, tapi ngapa takut-takut gitu? Nah jadi gini Bang, apa tuh kalau itu, memang kita tuh sempat saya pernah berdebat dengan salah satu aktivis juga gitu kan. Dia di Pontianak. Saya bilang gubernur tuh suruh belajar dengan ini, dengan bupati kami gitu. Bagaimana memitigasi masyarakatnya yang mau balik kampung tuh, bukan ngelarang semua, gitu kan. Tapi di tracking gitu, betul dah langkah yang dilakukan tuh. Jadi kita tuh nampak siapnya gitu, Bang, nggak gugup gitu kan. Nah kalau kita masih menerapkan itu dari kemarin-kemarin, saya rasa tuh cepat selesai Bang, barang ini Bang. Karena itulah tadi nggak bisa kita pungkiri juga barang itu kan masuk disumbangkan ke tempat kita gitu kan. Penyakit nih gitu kan, bukan asli dari Sintang kan, orang Sintang ada yang asli Covid Bang. Masa makan tempoyak Covid mampus. Iya juga sih. Wah ini ada menu spesial dari Progressive Space. Diskusi kita ini dibikin, lupa saya tadi kasih tahu deh. Diskusi kita ini dibikin di Progressive Space. Progressive Space ini kalau ngomongin kepentingan soal Covid ya juga karena dia UMKM juga gitu di salah satu UMKM di Sintang. Kembali ke soal tadi tuh apa ya tadi saya mau bilang ya bahwa saya mau jadi devil advocate lagi lah kalau ngomongin soal misalnya penyekatan itu. Nanti orang bisa ngebacot gini nih misalnya nih orang-orang feodal tuh bakal ngebacot gini. Kau tahu nggak duitnya tuh kita ini kan keterbatasan duit gitu. Jawabannya gimana tuh? Keterbatasan duit maksudnya? Anggaran penanganan Covid. Kalau duitnya tuh berapa? Kau sebutkan lo. Nah gitu itu kan? Ya. Pertanyaan itu pernah dirilis nggak duit tuh? Pernah itu uang publik loh kan? Ya seharusnya dikasih penjelasan ke publik dengan cukup bahwa ini duit kita segini nih dipakai buat apa-apa saja gitu misalnya kan? Itu kan ternyata nggak pernah terbuka ya? Kalau saya ngegas gitu jawabnya. Langsung tapi itu normal gitu kan. Hari ini jangankan kita ya Satgas Covid juga kadang-kadang ngegas kan gitu kan. Ya bisa dimaklumi sebenarnya sekarang kalau orang-orang ngegas tuh. Kalau soal anggaran tadi tuh, kawan-kawan IMM sepengetahuan kawan-kawan tuh anggaran penanganan Covid tuh pernah nggak sih dibahas terbuka ke publik gitu? Kami sih secara kelembagaan bahkan secara pribadi saya itu nggak pernah dibuka gitu, nggak pernah nggak pernah disosialisasikan berapa yang kita gunakan, kemudian berapa yang dikeluarkan, berapa yang dipergunakan, outputnya apa, dipakai buat apa gitu. Dipakai buat apa. Nah, itu nggak pernah tuh. Saya tuh Bang sampai bingung gitu kan. Seharusnya kan kita ini harus tahu nih apa yang diberikan ke kita gitu kan. Misalnya kayak alat swab yang dipakai tuh. Alat swab yang dipakai itu merek apa sih? Harganya berapa? Harganya berapa sih gitu kan?
aman nggak nih gitu kan, pernah nggak disosialisasikan, pernah dapat nggak saya tanya semua. Iya. Iya juga. Vaksin nih yang dipakai ini apa sih gitu kan, merek apa sih gitu kan, yang harga berapa sih gitu kan yang untuk kita nih gitu kan, yang kayak gitu-gitu tuh harus mulai digencarkan kayak gitu kan, apa tuh namanya, itu yang kita mau gitu Bang. Jadi memang tidak pernah sama sekali ya pemerintah bikin katakanlah informasi terbuka soal total dana yang kita pakai buat COVID, APBD yang dialihkan buat penanganan COVID tidak pernah ada ya? Saya nggak berani bilang nggak pernah gitu kan. Cuma saya pribadi dan kawan-kawan saya nggak pernah mendapatkan informasi tersebut. Kemarin waktu PSBB sempat audiensi ke DPRD kan? Sempat. Jadi menurut sumber di DPRD gimana tuh? Itu kan nggak formal sifatnya, apa tuh namanya, hanya sebutan-sebutan gitu lah. Sebutannya apa waktu itu? Mereka tuh sebagai pejabat publik, jabatan dia sebagai pejabat publik tuh melekat 24 jam. Nggak bisa off the record gitu soal informasi publik gitu kan. Menurut mereka waktu itu apa? Kalau nggak mau sebut yang kita nama, tagih ini kan gini, kontennya lah. Bang. Yang kita tagih ini kan keterbukaan secara apa tuh menyeluruh gitu kan. Artinya bukan hanya pada satu golongan kayak kami ya misalnya gitu. Tapi semua masyarakat di Kabupaten Sintang ini mesti tahu Ya. berapa dana yang dikeluarkan, berapa dana yang digunakan untuk apa dana tuh gitu. Gitu. Sampailah pada efektif nggak duit Iya, segitu. makanya kami menyarankan waktu itu tuh, dibikinkan satu apa tuh namanya kayak tim khusus gitu kan, untuk mengevaluasi kinerja dari Satgas nih gitu. Ke DPRD ya, betul. Iya, saya ngusulkan. Berarti pansus maksudnya? Pansus. Kita ngusulkan pansus, kemudian terus kemudian apa tuh namanya untuk mengaudit masalah keuangan, kayak gitu, keterbukaan keuangan, akuntabilitas segala macam tuh, gitu kan. Nah itu tuh semua memang kami itu sebelum melontarkan itu, gitu, kita tuh udah bikin apa namanya petisi-petisi gitu, Petisi. tanggapan masyarakat gitu. Oh kami ya yang mahasiswa tolol gini ya bisa tahu gitu kan, kita mau melakukan sesuatu tuh tanya masyarakat loh, setuju nah kalau kita kerja kan gitu. Tapi upaya itu memang belum pernah ada sama sekali ya sebenarnya. Upaya pemerintah buat itu memang setahu EMM belum ada. Kalaupun ada tidak terdengar gitu ya maksudnya. Yang setahu kita sih belum ada gitu kan. Apa mungkin nggak tahu apakah membentuk pansus itu dilarang gitu kan kalau berkaitan dengan COVID ini. Atau memang apa tuh namanya? Belum terpikir sampai situ kawan-kawan. Belum dipikir mungkin ya. Kita nggak tahu Bang, mana nggak tahu ada aturan yang melarang gitu kan untuk mengaudit. Informasikan dana-dana yang keluar ya. Oke. Padahal Ada kita boleh tahu. ya. Ada hal lain mungkin yang secara spesifik misalnya tindakan yang mesti diambil sama pemerintah dan Satgas nih menurut Topan apa? Saya rasa ini kan belum ada diskusi dulu ke kawan kalau soal yang ini gitu. Saya bisa ngomong atas nama pribadi lah gitu. Secara spesifik mestinya pemerintah ngapain nih gitu. Karena ini kan Ya tiru Cina lah, saya bilang. teori Ya, Cina tuh sumber awal penyakit ini. Tapi yang pulih paling cepat tuh juga mereka. ya. Tirulah cara mereka. Nontonlah YouTube. Bagaimana cara mereka apa tuh membangkitkan dirinya dari COVID. Ya. Apalagi sekarang Indonesia jadi negara paling parah kan dengan angka kematian paling tinggi kan hari ini gitu. Harus mau berkorban, intinya pejabat tuh jangan apa tuh namanya mengorbankan UMKM gitu kan. Yang berkuasa tuh hanya UMKM-nya gitu kan. Tapi mereka juga harus berkuasa. Entah di gajinya di spend untuk nanggung lockdown atau apa gitu. Ya harus mau kan. Udah gitu apa tuh UMKM yang jadi ditekan sebenarnya ada banyak sektor lain di masyarakat kita yang sebenarnya enggak kena dampak ini gitu kan misalkan. Ya salah satunya soal THM tadi gitu kan. Terus ada paradoks juga misalnya pemerintah bilang bahwa kebijakan kita ini yang dibikin sama pemerintah ini supaya ekonomi cepat pulih. Tapi ini kan alih-alih bikin ekonomi pulih ya kan. Kawan-kawan UMKM juga ngerasakan gitu kan. Terseok-seok Bang. Ya. Ini apanya yang pulih nih kan? Hampir mati. Belum lagi ini sekedar gambaran ke Oh iya juga Bang, ada juga dari kawan-kawan honor tuh. Dari kawan-kawan honor tuh juga ada mengeluhkan. Cuma kita belum cross check apakah benar memang dipotong sedemikian rupa gitu kan gajinya tuh. Kita belum apa tuh namanya? Belum cek terlalu jauh gitu kan terkait itu. Cuma dia apa tuh menyampaikan lah ke kita keluh kesahnya karena dia bingung nggak mau nyampaikan ke siapa gitu kan, yang orang gila ini kan cuma kami ya nih sisa-sisa kami ya kan gitu kan. Yang betah berkalut gitu kan. Jadi apa namanya? Mereka tuh nyampaikan, berat gak kami ini boy? Kami ini dipotong gak ini itu segala macam lah Bang gitu kan. Oh gitu ya. Baru gak tahu tuh. Ternyata kawan-kawan apa tuh?
yang biasa ngumpul di sini juga tuh bilang hal yang sama. Saya kira hanya dari sebelah gitu. Nah itulah saya heran nggak kalau ada tenaga honor yang membela kebijakan ini, bingung saya siapa dia tuh. Mungkin dia dapat benefit, mungkin Dapat duit kali. malam kan lagi tren deh gitu. Closing statement ya buat ini, buat pemerintah dan Satgas Covid. Kalau dari anggaplah dari Kopi Pancung nih mungkin mewakili suara kawan-kawan yang pelaku UMKM. Saya rasa kan penderitaannya kurang lebih nih sama nih kan gitu. Silakan. Jadi kalau untuk pemerintah, kalau bisa janganlah menekan terlalu berlebihan untuk pelaku UMKM seperti kami, karena banyak juga yang harus dipikirkan. Kalau jam kerjanya dikurangi, nanti pendapatannya menurun, harus PHK karyawan. Banyak yang kayak gitu kan. Iya. Terus intinya sih kalau mereka datang baik-baik, jadi kita juga menerapkan peraturannya yang udah ditetapkan pemerintah. Kita juga menghargai peraturannya kan. Jangan ngegas, datang kasih tahu pelan-pelan, pasti juga masyarakat menerima. Mau bangkitkan ekonomi kan juga pemerintah nggak bisa bikin usaha konkretnya kan gitu kan. Bisa. Yang bikin ekonomi terus berputar kan sebenarnya UMKM gitu kan. Kayak hari-hari ini usaha-usaha besar banyak yang gulung tikar kok, ya kan? Ya. Kalau seandainya UMKM gulung tikar, yang duluan kena dampak itu pertama pasti karyawan, kan gitu. Ya kalau pelaku UMKM gulung tikar terdampak juga pasti gitu kan, kerugian lebih besar. Tapi yang paling terpukul kan udah pasti karyawan di UMKM. Gitu. Kalau Pak Topan, Kalau saya sih sama aja dengan apa yang pernah saya sampaikan ketika saya melakukan audiensi itu ya. Jadi saya tuh sebenarnya bukan maunya menyerang THM. THM itu pun dia pencari makan, Bang. ya ada karyawan juga. Ada karyawan juga, ada orang yang menggantungkan hidup juga gitu. Cuma yang pesan yang sebenarnya ingin saya sampaikan tuh, PPKM ini mau efektif gitu kan. Terapkanlah ke semua lini gitu kan. Gitu kan. Terapkanlah ke semua lini biar enggak ada konflik horizontal sesama masyarakat tuh. Ada kecemburuan sosial dan sebagainya gitu kan. Bukan Tapi hanya kalau memang dirasa PPKM ini outputnya minim gitu, atau apa tuh bahasa kasarnya dampaknya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu kan, kita buka semua aja. Cepat-cepatlah tobat gitu ya maksudnya. THM buka gitu kan, THM bisa jalan, UMKM nggak diganggu gitu kan, semuanya jalan, ekonomi bergerak gitu. Pastikan ya. prokes ya pasti ya. Iya, pastikan prokes gitu kan. Kalau bahasanya Trump tuh survival for the fittest. Itu kayak herd immunity ya. Tapi itu memang apa gitu kan, susah lah memahaminya, saya yakin lah. Tapi kalau Trump kan udah bukti gagal, Pak. Iya. Kalau kata Trump. Gitu. Nah, itulah tadi yang saya bilang tuh, kalau misalnya mau diterapkan, terapkan ke semua lini gitu. Tapi kalau misalnya barang ini dianggap ndak guna gitu kan, PPKM ini dianggap ndak guna gitu kan, udah terapkan semua. Cepat-cepat lah insaf. THM buka lah gitu. Ndak apa-apa. Cepat-cepat lah buka. insaf gitu. Kalau kira-kira nggak ada guna, ngapain kita bikin itu? Tapi itu warkop terusan, juga tuh dibebaskan juga semuanya buka. Futsal IO dipersilakan bikin event gitu kan. Yang mungkin yang perlu dibetulkan tuh regulasi penerapan prokesnya mungkin Ya. gitu ya. Lebih fokus, Prokesnya. lebih fokus di situ kan gitu kan. Kalau saya tuh pernah lihat belajar dari banyak negara lah, misalnya di sekitar kita lah gitu kan, yang sukses nanganin, bisa dibilang relatif sukses nanganin COVID gitu kan. Salah satunya mereka tuh yang diurusin tuh bukannya di dalam dulu tuh, mereka bikin benteng dulu tuh kan. Gimana mereka lockdown mereka, misalnya kayak Selandia Baru lah, mereka ndak terlalu banyak nanggung kebutuhan warga, tapi mereka memastikan bahwa ya mereka tracking di dalam, sementara pintunya mereka tutup. Betul, kan, gitu. itulah tuh. Itulah dia. Terus ada nggak kemungkinan menurut ini terakhir nih, ada nggak kemungkinan kalau dulu kan kita sempat punya harapan dan ekspektasi yang tinggi buat penyekatan di Sepuluh gitu kan. Penyekatan di Sepuluh tuh saya sempat dengar selentingan bahwa pemerintah tuh punya alasan bahwa di Sepuluh tuh bisa jadi tidak efektif karena anggaran terbatas gitu kan, gimana sarannya buat kan karena setahu saya tuh 10 tuh kan jadi pintu masuk satu-satunya buat 3 kabupaten. Betul. Nah, itulah tuh. Seharusnya kan komunikasi lintas kabupaten itu kan harus dibangun tuh sebenarnya. Nggak mesti posko 10 tuh Sintang Sumenanggong. Putu Sibau Sumbang, dari Melawi Sumbang juga gitu kan. Kan kuat Bang kalau bersatu, Bang. Mikir. Cuma memang itu kan sebenarnya bisa dianggap sebagai langkah luar biasa sebenarnya kalau misalnya pandemi ini bikin
pemerintah kita lebih kreatif misalnya. Gimana mereka bisa komunikasi ke kabupaten tetangga gitu kan? Karena kita pakai jalan yang sama itu kan gitu kan. Syaratnya sebaiknya memang koordinasi lintas kabupaten ya gitu ya. Yoi, kalau memang dianggap posko tuh apa tuh berat anggarannya, harusnya itu yang dilakukan. Gila kalau combine 3 kabupaten tuh bergabung gitu kan, anggarannya. Saya rasa nggak ada yang susah lah. Ketimbang gini kan nggak mobilisasi massa yang berpuluh-puluh tuh memang nggak habiskan anggaran. Iya. Yang keliling-keliling warkop tiap malam itu nggak habiskan anggaran, nggak habiskan juga. Mereka kan nggak mau pergi gratis kan? Nggak kayak kita kan ngomong gratis nih. Iya. Kalau bicara tracking, yang lebih efektifnya tuh, saya rasa tuh nggak usah ke warkop gitu, langsung per RT gitu tracking tuh. Iya. Masuk akal juga. Karena nggak cuma di warkop Iya. kan ada virusnya. Langsung ke rumah-rumah gitu. Yuk Pak, swab dulu Pak gitu Pak. Ah nih misalnya nih tandai deh, isoman nih satu rumah. Iya iya. Kayaknya itu lebih optimal. Ini sementara kalau warkop diraja malam gitu kan, orang kan masih bebas juga ke pasar pagi-pagi misalnya gitu kan. Orang bebas juga misalnya ya di beberapa rumah ibadah walaupun dengan bisa dibilang lah ini standar prokes apa semacam gitu kan. Tapi kan tetap buka juga gitu kan. Di situ misalnya selain rumah ibadah, selain pasar misalnya kan banyak juga misalnya tempat-tempat yang bisa menimbulkan kerumunan warga lainnya gitu kan. Tapi itu tadi tuh bisa dapat seharusnya pemerintah bisa dapat saran yang bagus tuh buat gimana itu bisa sinergi sama kabupaten lain gitu kan. Pandemi ini kan soal kita bersama tuh, bukan cuma soal Kabupaten Sintang saja nih. Di timur ini yang jadi benteng buat Melawi dan Kapuas Hulu kan wilayah Sintang kan gitu kan. Ya wajar-wajar saja saya kalau seandainya pemerintah Kabupaten Sintang mau kreatif buka ruang diskusi ke Pemkab Melawi ya kita sharing lah saling bantuan ya Melawi sama Kapuas Hulu gitu. Saran juga bagus tuh. Nah itu Mungkin juga Bang, masalahnya kan kita nggak pernah tahu tuh. Bilang ini nggak efektif boy, dana kurangnya tuh berapa sebut Bang gitu kan. Iya iya. Sebut kurangnya tuh berapa gitu. Itulah guna banyak berpuluh-puluh OKP, berpuluh-puluh NGO di Sintang nih. Masa nggak bisa cari funding untuk bantu itu gitu kan? Ya juga sih. Nggak, tapi yang jelas asal disebutkan gitu Bang. yang jelas pemerintah harus terbuka dulu tuh soal duitnya berapa gitu kan, dipakai buat apa gitu kan, efektivitas penggunaan duitnya apa gitu kan. Selama ini kita juga nggak pernah tahu gitu kan. Jangan-jangan pemerintah merasa efektif, mereka punya sudut pandang lain dengan kita gitu kan, mereka menganggap bahwa lebih efektif. Sementara kita ini kan karena kita tidak dikasih penjelasan yang memadai sehingga ya sebagai publik ya wajar saja kalau kita curiga dengan penanganan-penanganan macam gitu kan. Kiranya sekian dulu pembicaraan kita hari ini, mungkin bisa disambung di lain hari. Saya yakin bahwa podcast ini bakal menimbulkan reaksi gitu kan. Ini sebenarnya nih bertiga nih tadi udah sepakat dulu nih, kita bakal siap nggak nih sama reaksi-reaksi di belakang hari ini. Kalau seandainya reaksinya datang dari pemerintah ya kami mohon jangan baper lah gitu kan. Ini kan urusan pemerintah kan ngurusin publik juga gitu kan. Kami ini juga pembayar pajak nih. Kawan-kawan di sini saya tadi udah pastikan bahwa mereka bayar pajak motor yang enggak telat gitu kan. Saya juga bayar pajak gitu kan. Jadi kalau seandainya pemerintah merasa baper dan menganggap bahwa perlu ada klarifikasi ya enggak ada masalah. Bisa kita bicarakan di lain hari soal klarifikasi itu. Tapi itu tadi saran yang kami kumpulkan dari beberapa saja nih masyarakat yang ini tadi ada kawan yang kebetulan organisasi dia ngadvokasi beberapa kasus penanganan pasca PSBB dan PPKM gitu. Kemudian ada pelaku UKM gitu kan. Kenapa di forum ini saya kembali jelaskan kenapa di forum ini kami tidak libatkan langsung pemerintah, karena menurut kami pemerintah sudah punya banyak sekali ruang untuk menyampaikan alasan program dan segala macam itu. Mohon kalau kiranya mau kasih tanggapan atas ini ya kami persilahkan saja. Pemerintah mau bikin tanggapan di tempat kami, bikin tanggapan di tempat media ya tidak ada masalah buat kami gitu kan. Tapi yang jelas kami cuma mau menyuarakan, kasih ruang ke publik untuk lebih luas. Salah satunya ya lewat podcast yang dibikin sama CTV. Sekian dari saya Tom John. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.